Jadi intinya kita alhamdulillah Kota Bima sudah mulai semakin marak ya didatangi oleh orang-orang top ya. Nah, ini oleh karena itu kita harus menyambut. Saya akan coba membangun suatu alun-alun. Alun-alun. Apakah nanti di Serasuba, apakah nanti di lapangan Pahlawan, kita buat satu alun-alun. Jarang sekali yang namanya masuknya anak muda dalam kegiatan tersebut. Ya, itu bagaimana caranya ya Pak Wali biar teman-teman itu juga Adalah masukan buat Enkot, buat konten kreator kita gitu yang ada di Kota Bima, mungkin bisa nah, kali ini kita berada di kediaman Pak Wali Kota kita, Pak Ajirum, dan juga dengan teman-teman konten kreator nih. Kali ini kita ajak konten bareng. Kita konten-konten meriah dan ceria ini. Ini kan teman-teman konten kreator ini dilihat dari Pak Ajirum ini awal masuk Kota Bima ini sangat luar biasa ya, mendukung berkaitan dengan kegiatan kreativitas, kegiatan-kegiatan anak muda. Apalagi Pak Wali kita ada kegiatan Rimpu ya Pak Wali ya? Rimpu. Ada kegiatan Rimpu. Mungkin Pak Wali bisa dijelaskan Pak Wali, apa mungkin ke depan Kota Bima ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan kreatif berkaitan dengan konten kreator dan dunia industri dan digital ini begitu Pak Wali. Mungkin bisa Pak Wali. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita di hari ini hari Jumat, hari yang berkah buat kita semua. Jadi semalam juga saya juga kedatangan tamu yang istimewa, Profesor Azizah. Beliau adalah putri dari Wapres kita, Pak Amin. Kemudian juga ada Pak PJ Gubernur datang tadi malam sekalian dengan Pak Danrem. Jadi intinya kita alhamdulillah Kota Bima sudah mulai semakin marak ya didatangi oleh orang-orang top ya. Nah, ini oleh karena itu kita harus menyambut. Dan saya sangat apresiasi lah kepada anak-anak muda kita yang bisa berkreasi melalui media yang sangat luar biasa. Kalau misalnya ini kita jalan terus ya kita berkolaborasi. Saya bilang gini bahwa henti-henti saya katakan bahwa kita punya daerah ini akan maju, tentunya ada kerjasama tripartis, 3 unsur. Pertama pemerintahnya, kedua adalah dunia usaha, yang ketiga adalah masyarakatnya. Nah, masyarakat itu banyak ini, dari anak mudanya, dari orang tuanya, dan segala macam, dari segala macam unsur yang ada di kelompok masyarakat. Dan kelompok masyarakat yang paling banyak adalah di pemuda-pemuda ini. Nah, kalau pemuda-pemuda telah berkreasi dengan segala macam bentuk inovasi yang bisa dilakukan dalam hidupnya sendiri, bisa mandiri dan segala macam, selesai sudah persoalan kita. Sehingga akhirnya tidak lagi ada anak-anak muda kita atau warga kita yang tidak memiliki kegiatan, ya. Ya sehingga nggak terpikir oleh mereka untuk mohon maaf berdemo-demo kan kalau sudah ada banyak kegiatan yang lebih enak yang bisa mereka lakukan, tapi dengan adanya kegiatan yang mereka tekuni sekarang ini sehingga betul-betul tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang sia-sia. Nah untuk ke depan nih Pak Wali, ini kita dengan teman-teman influencer dan juga konten kreator yang ada di Kota Bima, dari Tania dan juga saudara Yusna ini, mungkin ada ini yang ingin disampaikan nih. Jangan terlalu tegang kita ini, santai aja, santai. Seperti biasanya kan Tania sama Yusna ini sering konten-konten lucu-lucu ya. Apa kira-kira yang ingin disampaikan ke Pak Wali ini? Ya sampaikan dulu. permisi ya Pak Wali, minta waktunya sebentar. Ya, nggak mungkin minta waktunya lama ya. Ya, jadi suatu kesenangan buat Tania bisa berbicara langsung atau ngobrol secara langsung bersama Pak Wali. Jadi untuk kita para konten kreator, karena kebetulan di Bima kita melihat udah mulai ada event-event gitu, udah mulai ada event-event di Kota Bima. Nah, lantas bagaimana caranya agar anak muda seperti Tania, seperti teman-teman yang lain bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut? Karena kemungkinan selama kita mengadakan event-event di Kota Bima ini jarang sekali yang namanya masuknya anak muda dalam kegiatan tersebut. Ya, itu bagaimana caranya ya Pak Wali biar teman-teman itu juga semakin bisa turut ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu. Ya baik, terima kasih Nia ya. Jadi luar biasa ini, saya pikir ini tawaran ini termasuk salah besar
seandainya Pemkot ini tidak menerima ya anak-anak muda kita atau para kreator dalam media ini untuk turut serta bagaimana agar festival Limpomatika ini menjadi mendunia atau dikenal orang lah. Jangan sampai orang nggak tahu bahwa ada tanggal 25, 27 April ada event berskala nasional di daerahnya. Ini oleh karena itu ya kami sangat menyambut baik ya kehadiran anak-anak muda kita di media untuk berkreasi di media ini untuk menjadi influencer ya atau bahwa memberikan informasi kepada seluruh halayak yang ada, bahkan tidak kalau sudah punya pengikut yang sudah luar biasa mungkin tidak hanya di Kota Bima tetapi bisa dari minimal di Pulau Sumbawa, NTB, bahkan seluruh nasional bisa melihat daripada ini, bahkan tingkat dunia, karena hal-hal yang sifat ini adalah merupakan tidak ada di tempat lain ya. Ini yang namanya Rimpu ini hanya ada di Kota Bima, hanya ada di Bima. Jadi sangat unik, ya sangat khas. Nah kalau sampai diketahui oleh orang-orang luar, terutama orang-orang justru yang sangat senang yang cinta budaya adalah orang-orang dari dunia internasional, ya dari Wisman ya, dari wisatawan mancanegara yang akan datang ke kita. Oleh karena itu nanti insya Allah apa yang diinginkan oleh space atau ruang dibutuhkan oleh teman-teman kreator bersama sama saya, nanti saya akan fasilitasi untuk bagaimana bisa terlibat dalam event yang besar ini. Berapa pengikut? Luar biasa. Berapa? 168.000. Siap. Penonton terbanyak berapa? Penonton terbanyak itu tergantung dari FYP-nya. Palingan ya puluhan sampai ratusan. Juta alhamdulillah. Paling hitungan aja. Hitungan beberapa video ya. Ya alhamdulillah. Kolaborasi, kata Pak Wali tadi kan yang di TikTok bukan cuma orang Bima kan, betul sekali. Ya, bisa kita nanti sambil buat nanti review tadi video apa kan, iya betul. Mungkin Pak Yus ada nih mau tanya Ji, namanya kan semuanya di Kota Bima kan kalau event ataupun apa itu tuh dikelola oleh Pemkot gitu ya. Nah habis itu apalagi ini semuanya udah sosial media gitu. Nah harapan saya ataupun sebagai konten kreator mungkin adalah kemasukan buat Pemkot, buat konten kreator kita gitu yang ada di Kota Bima, mungkin bisa kan ini cuman baru beberapa aja yang ada namanya gitu. Masih banyak konten-konten kreator yang di luar sana membutuhkan ataupun kayak kerja ataupun apa mungkin biar bisa Kota Bima kita bisa dikenang ataupun dilihat sama orang di luar sana gitu. Nah pertanyaannya Yus ini gimana nih kita Pemkot ini bisa gitu semuanya fasilitasi gitu semuanya gitu. Gimana sih? Oke siap. Jadi saya sangat welcome ya. Kita akan out juga. Makanya adik-adik yang konten kreator ini ya silahkan saja. Apa kira-kira yang dibutuhkan dari sisi saya sebagai kepala daerah di pemerintah yang ada pemerintah kota. Nanti akan saya backup penuh ya agar jangan sampai misalnya kegiatan ini sifatnya hanya mohon maaf berlalu begitu saja tanpa ada dokumenter. Sehingga ini karena kegiatan ini tidak hanya tahun ini, akan tahun berikutnya terus berikutnya. Tapi kalau kita tidak kemas dalam bentuk seperti video-video pendek segala macam yang kita bisa bahan untuk menginfluencer untuk berikutnya kan. Nah ini sangat disayangkan. Oleh karena itu silakan saja adik-adik misalnya apa yang bisa saya bantu silakan diungkapkan aja, nanti kami siap untuk bersupport. Terakhir nih sebelum mungkin ada lagi teman-teman ya. Ada nanti aja ya, oke. Kok jadi tegang begini kita? Ini aja Ji. Mungkin singkat aja Ji. Terakhir ini closing statement dari Aji nih. Kira-kira Ji, apa gagasan dan cita-cita besar Aji ke depan untuk Kota Bima berkaitan dengan perkembangan industri kreatif kita supaya sejajar dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia lainnya begitu Aji? Saya terus terang aja, sejak lama sudah saya lihat sumber daya manusia Bima secara umum ya, ini sangat luar biasa. Nggak kalah sama yang lain. Cuma sekarang masalahnya ruang untuk berekspresinya, kesempatan untuk berekspresinya itu masih belum kita berikan secara maksimal. Sehingga sehingga akhirnya kita tidak begitu dikenal orang. Betul. Oleh karena itu saya insya Allah
akan coba nanti sudah saya kumpul sama teman-teman yang di seni budaya kemarin ya yang ada di ULI itu. Saya akan coba membangun suatu alun-alun. Apakah nanti di Serasuba, apakah nanti di lapangan Pahlawan, kita buat satu alun-alun. Di sananya ada tempat kita untuk berekspresi. Ya, ada ruang kita buatkan. Kayak apa namanya, amfiteater apa istilahnya itu bahasanya itu. Nanti dan itu juga akan kita buat semacam ruang ekspresi bagi anak-anak muda kita untuk berkumpul dan segala macam, diskusi di situ gitu. Iya. Ya. Dan ini kan sangat luar biasa dan saya yakin besok Kota Bima ini tidak kalah dengan, mohon maaf, dengan Kota Mataram ya. Dengan nanti di Labuan Bajo, kita yang jelas ada komitmen kita. Dan saya juga tidak akan lagi membuat program-program yang sifatnya hanya sekedar sesuatu yang sifatnya tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama anak-anak muda kita. Kita ingin membuat program kita yang real, konkret, APBD kita digunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk menumbuhkan wirausaha baru ya, wirausaha baru UB. Jadi dan kita juga akan coba menggandeng semua pihak ya agar untuk bisa berkreasi seperti adik-adik ini. Dan masih banyak lah. Saya yakin betul sumber daya kita tidak kalah, di mana memang kita belum ada kesempatan. Memang kesempatannya harus diciptakan. Ya, harus ada intervensi dari pemerintah ya untuk bagaimana menggali potensi yang ada pada anak-anak muda kita. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Yang ini mumpung kita ketemu Pak Wali nih, tapi kayaknya kita batasi aja dulu ya. Pak Wali juga ada kegiatan lain ini. Mungkin itu aja ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Cuap-Cuap Kota Bima dengan Pak Wali dan teman-teman konten kreator, dan mungkin program-program Pak Wali ke depan, dan juga apa aja informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang perlu untuk kami berkolaborasi untuk disampaikan kepada masyarakat begitu. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.